aduan dari CPMI dan keluarga PMI Serbia, Miss. Waduh, Serbia tuh nih, kenapa? Ada apa? Betul. Jadi kemarin malam itu diawali dengan CPMI-nya yang mereka berproses melalui PT X di daerah Jawa Barat, Miss. Nah, dari mereka itu ada kurang lebih sekitar 20 orang yang berniat untuk berangkat ke Serbia. Ke Serbia? Betul, PT ini pun terdaftar di pemerintah dan legal. Karena sempat PT ini pun pernah bermasalah dengan kami terkait dengan PMI Singapura waktu itu. Terus? Ini yang 4 orang yang belum diberangkatkan ini karena ada 10 orang sebenarnya yang sebelum diberangkatkan. Nah, dari 20 orang yang berencana untuk diberangkatkan ke Serbia itu sudah 10 orang yang sudah diberangkatkan tahap pertama itu sebelum Lebaran kemarin, Miss. Tetapi yang bisa lolos di imigrasi Serbia itu hanya awal mulanya hanya 3 orang. Terus? Nah, kemudian yang 2 diakali lagi dengan menggunakan visa kunjungan atau wisata lah ya. Nah, itu akhirnya 5 orang. Dan di antara 10 orang yang diberangkatkan gelombang pertama itu ada salah satunya itu adalah adik sepupu saya yang tanpa saya ketahui kalau dia berproses bekerja ke luar negeri. Saya mendapat informasi itu dari teman-teman satu rombongan mereka. Dan mayoritas dari teman-teman ini adalah warga Lampung dan mayoritas juga dari warga Lampung Timur, Miss. Waduh, habis Kamboja terbitlah Serbia. Betul. PT ini terdaftar di pemerintah. Kemarin waktu itu PT ini sempat dinonaktifkan oleh BP3MI Jawa Barat dan BP3MI Pusat karena memang dalam proses mediasi dengan kami, yang kasus yang kami dampingi, sempat lumayan berat untuk mediasinya. Dan alhamdulillah akhirnya selesai. Tetapi ini kejadian lagi dengan proses yang seperti ini. Dan kami duga dari informasi 4 orang yang sudah laporan ke kami dan saat ini masih kami BAP di kantor kami, dari 5 orang yang sekarang di Serbia ini salah satunya adalah warga kami satu kecamatan dengan saya, dan istrinya pun mulai semalam pun sudah komunikasi dengan saya, tetapi saya belum bisa komunikasi langsung dengan PMI atau suami beliau yang sekarang di Serbia itu. Nah, memang dalam kondisi beliau itu memang unfit waktu berangkat, tetapi kok bisa diberangkatkan gitu. Jadi pengakuan dari istrinya tadi pagi bahwasannya beliau itu memang ada jantung dan juga gula. Nah, kalaupun memang itu memang prosedural, seharusnya kalaupun memang kondisi kesehatan dia itu unfit, otomatis kan dia nggak bisa diberangkatkan, Miss. Betul. Nah, sementara beliau PMI yang dari 5 orang itu, dia kebetulan sebagai dari pihak P3MI-nya atau PJTKI-nya ditunjuk sebagai orang yang menjadi kepala rombongan dari 5 orang itu. Karena dia merasa dalam proses ini ada yang nggak beres setelah sampai di negara tujuan, dia minta tolong dengan istrinya, tolong bantu pulangkan saya. Nah, akhirnya dia coba menghubungi pihak P3MI, menyampaikan kalau kamu mau pulang ya harus bayar biaya pemulangan senilai 30 juta. Sementara pihak PT menjanjikan informasinya tanggal 3. Nah, dari 4 orang yang sedang kami BAP di kantor kami, di kantor pusat kami,
ini sempat kemarin menemui pihak PT-nya, itu menanyakan kalau seperti ini, kalau saya mau dipindahkan ke negara lain saya nggak mau, karena perjanjian dari awal itu kan saya mau diberangkatkan ke Serbia dengan proses yang resmi melalui jalur pemerintah kan gitu. Kalau dipindah-pindah berarti kan ada indikasi kemungkinan ada permainan oleh pihak PT kan gitu. Dan kayak contoh adik sepupu saya itu karena dia nggak bisa masuk ke Serbia, sempat dia dikirim ke Turki. Tapi adik saya ini sekarang posisinya sudah dipulangkan ke Indonesia. Saya belum ketemu sih kebetulan. Sementara saya untuk hubungi adik sepupu saya sendiri, responnya kurang positif saya lihat sih. Tapi mungkin dalam beberapa waktu dekat saya akan pasti temui adik saya ke rumahnya. Dari 4 orang ini jelas sudah melapor ke kami, dan mereka pengen kalaupun dia MD lah katakan bahasanya, itu dia ditanya kemarin pagi itu dengan pihak PT, kalau saya mau MD apa konsekuensinya yang harus saya ini, kalaupun memang ada potongan nilainya berapa, tapi dari pihak PT ini bulat terus. Nah, tapi memang sebelumnya sudah saya kasih arahan, karena ini kesalahan mutlak, bukan kesalahan di CPMI-nya, tetapi memang kesalahan dari pihak P3MI-nya. Emangnya resmi ke Serbia itu resmi? Ada? Kalau indikasi dari proses dari teman 4 orang yang sedang diperiksa di kantor kami, informasi awal itu saya tanya, dari 10 orang yang sudah diberangkatkan gelombang pertama dan bisa lolos 5 orang itu, apakah sempat dibawa ke BP2MI? Waktu itu bahasanya kan BP2MI, sekarang menjadi KP2MI. Setahu kami nggak ada, Pak. Dan tidak ada proses kami di KP2MI atau BP2MI. Bisa dibilang ilegal dong? Betul, dengan proses unprocedural, Miss. Oke, bisa nggak minta nama PT-nya dikirim ke WA ke saya? Bisa nggak? Boleh, Miss. Oke, sekarang saya langsung telepon pusat. Sekarang. Dengan siapa, Miss? Dengan pusat. Samen udah laporan ke siapa? Sementara ini masih perkara ini masih kami BAP, Miss. Oke, berarti saya nggak perlu ya? Belum. Nanti kalaupun memang BAP itu dari teman-teman 4 orang yang sedang di BAP ini selesai, saya informasi lanjut dengan Miss Yuni, dan mungkin bisa dikomunikasikan dengan Mas Uya gitu loh. Oke. Kebetulan ada yang 5 orang ini sudah di Serbia, dan dari 5 orang itu 1 orang yang sebagai kepala rombongan itu sudah minta untuk dipulangkan. Kenapa minta dipulangkan? Ya karena dari perjanjian itu tidak sesuai, bahkan gaji itu pun banyak potongannya, Miss. Oke. Gaji itu tidak sesuai, sudah tidak sesuai. Itu potongannya pun besar gitu loh. Terus sementara dari visa izin tinggalnya itu kan 3 bulan. Ini sudah habis katanya, Miss. Oke. Makanya dia minta dipulangkan. Sementara kalau dari yang bersangkutan itu menghubungi pihak PT, minta untuk mengeluarkan biaya pemulangan itu senilai 30 juta, Miss. Itu. Dan yang 4 orang, lucunya lagi, dia ini bersikukuh. Bahkan yang 1 orang ini sudah sekarang, walaupun kerja satu tempat dengan teman 4 orang ini, yang 4 orang, tapi yang 1 orang ini sudah tidak tinggal satu rumah lagi dengan yang 4 orang. Dia kerjanya apa nih di Serbia? Tadi pengisi bom apa cekel granat? Bangunan, Miss. Di bangunan, Miss. Di bangunan, oke. Terus? Ya, itu semua di bangunan, Miss. Oke. Jadi mungkin coba Miss Yuni bisa koordinasi dengan KP2MI, Miss. Apakah ada job resmi di KP2 di Begini, kirimin PT-nya sekarang, saya telepon. Pertanyaan itu saya langsung kirim sekarang. Sekarang tolong itu kirim nama PT-nya, tak telepon balik sama. Saya akan konfirmasi ke KP2MI apakah ke Serbia itu adalah salah satu penempatan tenaga kerja Indonesia di bangunan. Ya, sampean matiin, sampean kirimin.
Aku nanya aja dulu. Tapi Miss ini, PT itu jangan di-expose dulu ya. Enggak, saya nggak akan nyebut EWT-nya. Saya pingin nanya apakah di Serbia itu legal atau ilegal. Ya? Siap, Miss. Oke, siap.